Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Nah, langsung saja biar nggak banyak cikungnya. Aku mau bahas soal polemik yang sudah dari pertandingan waktu ini muncul tuh, di mana nonton Serie A, apa yang nyiarin. Nah, aku sudah berkelana ke sana kemari. Kemarin kan muncul bahwa wah, akan ada lagi di video, sudah ada ininya, logonya masih ada, terus ininya katanya masih ada. Nah, sebenarnya saudara-saudara, ini aku sudah ke sana kemari cari berita ini dari Zona Jakarta. Media asing ini sebut rumitnya negosiasi hak siar sebabkan Serie A belum bisa tayang di Indonesia. Aku garis bawahi aja ya. Nah, berdasarkan skema sebelumnya, beIN Sport itu menayangkan sebanyak 380 pertandingan Serie A setiap musim. Pada periode itu, tayangan Coppa Italia dan Supercoppa ini kan ya disiarkan oleh TVRI dan IndiHome TV. Nah, sekarang plat merah ini, institusi penyiaran plat merah ini tidak lagi menyiarkan. Nah, kabarnya dari Infront artinya yang nama institusi yang punya hak siar Serie A itu, mereka maunya semua gabung. Jadi Serie A, Coppa Italia, Supercoppa itu jadi satu ininya. Jadi kalau kamu beli itu satu paket semuanya. Itu baru katanya loh ya, karena masing-masing belum ada yang buka mulut ini apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini belum jelas. Kemudian ada berita yang cukup apa ya? Nah, ini aku liatin. Cukup kurang ajar sebenarnya, karena dia bilang kabar baik, hak siar Liga Serie A bakal masuk ke Indonesia. Kapan? Aku baca beritanya itu belum ada keterangan pasti bahwa itu akan masuk ke Indonesia. Yang kabar baik itu baru datang dari Australia dan Selandia Baru. Ini hak siar itu dipegang oleh beIN juga tetap. Nah, untuk Indonesia itu belum ada jelas. Bahkan yang kabarnya sekarang sedang bernegosiasi itu adalah MNC TV. Aku lihat di sini tak akan ditayangkan. Ini juga belum pasti ya. Ini di bawah itu ada Nani. MNC Group dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Infront untuk memperoleh hak siar Serie A, Coppa Italia dan Supercoppa sampai dari musim ini sampai 2027. So, kalau ada yang bilang sudah pasti di video, no, itu salah. Sudah pasti di beIN, no. Kalau beIN Australia, iya. Masalahnya kalau kita kan nggak bisa mengakses beIN Australia karena IP address dan sebagainya. Kalau kawan-kawan bisa cari VPN yang connect ke servernya di Australia mungkin bisa, tapi tetap aja harus pakai VPN, terus pakai bayar lagi kan langganan beIN yang Australia. So, lebih baik kita wait and see aja dulu sementara ya. Kita cari di BGI Bola, TI Goals ya. Itulah yang sudah kita sama-sama akrab itu ya. Oke, sekarang kita ke Inter Milan. Gila, Fonseca memperingatkan Inter, jeng, Inter Milan memang kuat, tapi kami ingin terlibat dalam perebutan gelar juara. Wih, langsung menebar Cywar. Wih, langsung menebar perang psikologis ini. Nah, berdasarkan outcome atau hasil musim lalu, sebagian besar fans dan orang yang suka betting itu Panthers bet, mereka ngebet di Inter untuk mempertahankan Scudetto. Ini karena ya tahu sendiri lah gimana Milan dan Juventus juga. Tapi kemudian Fonseca hadir, ada beberapa fans yang mulai berharap, apalagi di preseason mereka tampil cukup baik. Nah, kemudian dia bilang gini, langsung saja ke isinya. Inter sangat kuat di 2 musim terakhir. Sebenarnya di 4 musim terakhir harusnya. Ini kenapa dipotong 4 musim terakhir Inter? Kalau kan yang di 4 musim lalu juara, terus kemudian 3 musim lalu memang tidak juara, tapi kan dapat Coppa dan Supercoppa, dan bersaing sama dengan Milan sampai akhir kan. Kemudian 2 musim lalu mencapai final Liga Champions dan musim lalu juara. Jadi 4 musim itu harusnya. Kenapa cuma 2 musim? Mereka bermain di Liga Champions final dan memenangkan Scudetto dengan selisih yang besar. Napoli, Atalanta dan Juventus adalah tim yang bisa bertarung untuk memperebutkan Scudetto juga. Kami ingin memasuki grup ini melawan tim yang kuat seperti Inter yang menjaga grup yang sama dengan tahun sebelumnya dan juga memiliki pelatih yang sama.
kami sangat mempercaya dengan ambisi kami dan kami bisa memasuki pertarungan juara ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyenggol, nggak nyenggol juga sih, tapi ini sesuatu yang apa ya, wajar aja. Wah, kami juga ingin, kami juga berambisi kayak gitu. Oke, kita lihat apakah Milan di musim ini lebih baik daripada musim lalu. Setelah mereka bukan mereka sih, beberapa fans Milan yang sombong karena Inter main duluan dan Inter ternyata seri lawan apa ini, Genoa. Wah, mereka udah ribut-ribut. Untung nggak disiarin di video. Kalau di video itu disiarin, wah udah habis Inter di koyak-koyak di kolom komen. Tapi at least mereka juga sama. Cuma bedanya kita hampir menang, mereka hampir kalah. Hasilnya ya sama. Kemudian lanjut ke berikutnya. Satriano guys, sekarang malah laris loh. Kawan-kawan pasti ingat ya, musim lalu Satriano ini dipinjam oleh Brest. Ada yang bilang tidak terlalu mengesankan karena dia mencetak cuma 3 gol dan 4 assist. Tampil sebanyak 33 kali. Tapi ternyata Brest itu sekarang tampil di Liga Champion. Mereka, aku baca di sini, finish di posisi ketiga. Jadi mereka akan main di Liga Champion. Dan kabarnya Brest justru tertarik untuk membeli Satriano secara permanen. Nah, sekarang Inter agak oke, berapa tawarannya? Nah, karena selain Brest ada juga Olympique Marseille. Kemudian ini aku liatin. Selain Brest itu ada Marseille, kemudian ada Stuttgart, ada Real Betis dan Valencia juga menyatakan ketertarikan. Nah, ya Inter tinggal ini aja kayak oke, tawarannya berapa? Kalau kabar terakhir sih aku dengar Inter mulai buka dari sekitar 10 juta ke atas gitu. Jadi kalau udah ada yang nawar 10 juta baru kita ngopi bareng. Semoga sih Satriano ini ya apa ya, bagus tapi nggak terlalu bagus untuk Inter gitu aja sih. Nah, kemarin soal sekarang kita bahas soal Bisek. Setelah sebelumnya Bastoni memberi semangat, dia hanya harus tenang. Sekarang legenda Inter dong, Bergomi juga bilang semua orang percaya padanya. Wih, mantap sekali Bisek nih. Ini anaknya di Inter loh bro. Ini yang aku salut dan aku happy dengan keluarga besar bernama Inter itu. Kalau ada pemain yang apa ya, melakukan kesalahan itu, mereka cenderung mendukung itu. Enggak kayak apa ya, kalau kawan-kawan misalnya kayak si tifosi Milan garis keras itu, wah Fonseca out, guru penjas dibilang gara-gara seri aja. Sedangkan di Inter memang ada yang kayak gini, pasti ada saja supporter seperti ini, tapi nggak semua kan. Sebagian besar, terutama orang-orang yang berpengaruh atau legenda lah di manajemen, pemain saling mendukung. Dia bilang gini, mana itu? Oke. Semua orang di Inter percaya pada Bisek. Mereka bahkan menolak tawaran sebesar 30 juta. Dan mereka tidak akan membeli defender yang berkaki kiri karena Bisek juga bisa bermain di sisi kiri. Nah, kemudian tentang pertandingan lawan Genoa, dia bilang gini, Inter memainkan pertandingan yang bagus melawan musuh yang kuat. Genoa itu istimewa secara defensif seperti yang mereka tunjukkan di musim lalu. Cuman mereka kekurangan reference point pada saat menyerang. Nah, ini yang agak menohok sedikit ini. Inter adalah tim tertua di Serie A. Tim tertua ini bukan maksudnya tim yang paling dulu lahir, tapi maksudnya pemain-pemainnya itu paling tua. Mkhitaryan, Acerbi. Aduh. Tapi jika pemain-pemain ini lanjutannya ya, tapi jika pemain-pemain yang usianya lebih dari 30 di skuad bisa menjalani musim yang sama seperti musim lalu, tentu saja mereka akan kompetitif untuk memenangkan titel atau gelar juara. Jika rasa lapar itu masih ada dan mereka bisa menghindari momen-momen careless itu ceroboh, gegabah, wah, that is udah langsung kelar tuh Serie A kayak gitu yang Kemudian dia juga bilang begini, Inter sesungguhnya walaupun seri Inter melakukan lebih baik dibandingkan season away di Genoa. Nah, aku ingat banget pada saat Inter lawan Genoa di musim lalu di tandang jelek mainnya. Yang barusan yang kemarin itu lebih bagus justru Inter, cuma hasilnya sama, gagal menang. Kalau musim lalu mainnya jelek dan untungnya seri. Kalau sekarang mainnya bagus, ya sayangnya seri. Itu bedanya.
Kemudian berikutnya adalah Jan Sommer, guys. Jan Sommer akhirnya retires. Dia pensiun dari timnas Switzerland dan dia ingin fokus di Inter memenangkan trofi. Aduh, emang ada ya pewarisnya di Swiss? Pewarisnya kayaknya di Swiss belum ada kiper yang setangguh Jan Sommer, tapi ya namanya juga keputusan kan. Mungkin dia sudah harus ada regenerasi. Kalau aku terus nanti yang nama-nama baru ini nggak bisa muncul kayak gitu mungkin. Oke, selamat berpensiun Ria buat kiper Jan Sommer. Semoga tidak melakukan kesalahan seperti yang kemarin lagi. Sommer ini jarang banget melakukan kesalahan, makanya kemarin aku agak terkejut. Loh, kok bisa? Karena kiper semakin senior itu semakin jarang melakukan kesalahan. Kalau kayak Handanovic itu kan bukan kesalahan karena dia tidak terlalu cepat ininya refleksnya. Itu bukan kesalahan, itu memang ya udah uzur aja. Tapi Sommer ini makanya kok bisa gitu. Berikutnya berita gembira lagi. Mantan Napoli dan mantan Lazio menargetkan bisa kembali dalam pertandingan lawan Lecce. Ini aku udah baca beritanya. Yang dipastikan sudah bisa kembali itu barulah Zielinski. As per now, Zielinski itu udah sembuh. Sekarang dia cuma nyari ini lagi, match fitness, ingin biar fit secara pertandingan aja. Tapi kalau sembuh, dia sudah sembuh. Hampir bisa dipastikan lawan Lecce nanti Zielinski pasti sudah bisa bermain. Nah, yang masih agak meragukan itu adalah De Vrij. De Vrij itu lebih bagus dari perkiraan karena kemarin kan perkiraan 2-3 minggu, tapi ternyata progres dia lebih bagus dari prediksi awal. Cuman belum bisa dipastikan apakah lawan Lecce dia sudah bermain. Lawan Lecce itu kan akhir pekan ya, aku lupa tanggal berapa. Yang jelas akhir pekan ini masih lama, sekarang baru hari Selasa kan. So kita lihat saja Zielinski, aku sudah nggak sabar lihat bagaimana Zielinski bermain di pertandingan resmi. Oke. Dan berita terakhir, Taremi yang kemarin sempat cedera, kemarin sudah sembuh, sempat bermain, dan walaupun dia bermain sebagai cameo doang, mainnya menit 80 ya kalau nggak salah, tapi dia turut andil dalam gol kedua Thuram. Kalau kawan-kawan ingat itu bola dari Barella ditahan oleh Taremi, terus diambil oleh Fratesi, baru Fratesi assist ke Thuram. So sudah ada kontribusinya dia, walaupun cuma cameo doang. Nah, lagi satu minggu sih ya, mungkin lagi 5 hari kan Taremi tentu lebih fit lagi kan, habis cedera soalnya dia. Di sisi lain Lautaro kemarin kelihatan banget belum 100% ininya. So next kemungkinan ya Thuram tidak akan bermain full, Taremi akan bermain lebih awal, sehingga kita ingin lihat apakah sebagus itu. Karena kemarin ya nggak jelek menurutku, tapi nggak sebagus ketika preseason. Kalau preseason kan aku sudah bilang bahwa dia bermain dengan pemain-pemain junior, kebanyakan bermain dengan tim-tim yang secara level memang ada di bawah Inter Milan. Nah sekarang baru benar-benar lawan musuh yang benar-benar levelnya setara, kemudian mainnya lebih ngotot. Aku pingin lihat, kemarin aku belum lihat walaupun dia seperti aku bilang udah berkontribusi pada golnya si Thuram, tapi belum ngeliat nih yang greget gitu loh. Dan Lautaro juga di sisi lain, Lautaro karena ada waktu lagi 5 hari ini bisa mengembalikan untuk fitnessnya, karena kemarin juga kelihatan agak dipaksakan si Lautaro. Makanya aku prediksi harusnya dia menit 60-an aja udah diganti. Cuman mungkin Inzaghi pingin kasih kesempatan ya biar ngegol aja, masa pertandingan pertama nggak ngegol, mungkin kayak gitu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa, kemarin yang beli merchandise Inter dari toko Ngomin di Ciptaloka, thank you banget. Buat kawan-kawan yang tertarik ini banyak merchandise seputar Inter, ada mug, ada tumbler, ada baju. Ini yang ada di iklan ini memang seputar bintang 2, tapi banyak juga yang temanya bukan tema bintang 2 atau tema Scudetto. Banyak, tinggal scroll ke bawah aja, aku udah dari 2 tahun lalu, dari 3 tahun lalu udah banyak banget bikin ini desain-desain baju. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa, terima kasih, ciao.